Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman thaqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain. Amin. Wasanil qiyamu fil fardi lil qadiri 'alaihi. Adapun rukun salat yang kedua, al-qiyamu fil fardi, itu berdiri pada salat fardu walaupun fardu kifayah. Jadi rukun salat yang kedua itu berdiri bagi yang mampu, walaupun berdirinya pakai bantuan seperti tongkat atau pegangan. Kalau masih bisa berdiri, ataupun kita nyewa orang buat megangin kita biar kita sholat berdirinya gak jatuh. Andai itu dibutuhkan, maka harus wajib nyewa orang pegangin saya begitu ya, biar saya berdiri sholatnya. Mana dalilnya? Dalilnya dalam Al-Quran Allah firmankan, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian terhadap Allah qanitin, halnya taat, patuh, tunduk. Ini sholat. Jadi berdirinya wajib, dapat pahala hadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Walaupun fardu kifayah seperti sholat jenazah itu harus berdiri. Walau fi fardu sabiyyin, walaupun pada fardu anak kecil, maksudnya anak kecil sholat fardu tetap harus berdiri. Karena rukun sholat, walaupun tidak wajib niat fardu, anak kecil tuh belum kewajiban dan tidak wajib niat fardu, tetap ketika sholat dia harus berdiri. Gitu ya. Dan memang karena Rasulullah SAW ketika sholat dia berdiri. Kan dalilnya sholat itu shollu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian sholat. Jadi tata cara sholat yang diajarkan oleh ulama, oleh fuqaha itu tidak keluar daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lil qadiri alaih, bagi yang mampu berdiri, enggak ada uzur, enggak ada penyakit, dan memang kuat mampu berdiri. Bagaimana berdirinya? Wa yahsulul qiyamu bi nasbi dhahri, dan hasil berdiri itu dengan meluruskan punggungnya. Jadi jangan bungkuk kayak orang rukuk, harus tegak. Walaupun dia menundukkan angkat kepalanya, wa in atraqa ra'sahu, walaupun kepalanya ditundukin, yang penting punggungnya itu tegak. Enggak boleh bungkuk, apalagi punggungnya sampai had aqallir rukuk, maka itu tidak sah. Kalau orang berdirinya sampai bungkuk dan bungkuknya itu mencapai had batasan paling sedikitnya rukuk, paling minimalnya rukuk, yaitu sampainya telapak tangan ke dengkul, maka tidak dianggap berdiri itu. Ya. Bal huwa sunnatun, bahkan menundukkan kepala itu sunnah, tapi jangan berlebihan. Sekiranya pandangan kita terarah ke tempat sujud, berlebihan banget enggak, biasa aja gitu ya. Tunduk itu
salah satu faktor yang membuat orang bisa khusyuk. Dan juga obat mata, terapi mata, biar terhindar daripada penyakit-penyakit mata. Karena ketika orang melihat tempat sujud itu ibadah, disuruh, diperintah Allah, perintah Allah. Termasuk ketika tahiyat melihat telunjuk ketika baca asyhadu an la ilaha illallah. Nah, pandangan kita ke telunjuk itu juga ibadah, perintah Allah Subhanahu wa taala, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi ketika sholat diri jangan dangak, makruh. Jangan tengok-tengok, makruh. Gitu ya. Diriwayatkan di dalam satu asar, disebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad, bahwa kenapa Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf ya, diuji karena ketika beliau sholat, beliau tengok-tengok karena Nabi Yusuf saking gantengnya bisa, hanya diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan berpisah dengan Nabi Yusuf. Jadi gitu ya. Karena tengah ada lagi faktornya yang lain. Ya. Bagaimana kalau orang itu waktu sholat memejamkan mata? Tergantung. Kalau normal maka makruh. Waktu sholat dia merem. Makruh tuh. Waktu sholat itu melek dan pandangannya ke tempat sujud. Jangan merem, apalagi sampai tidur ngorok. Gak boleh, makruh. Gitu ya. Ini sholat ambil merem. Gitu ya. Kecuali ketika sholat semua jamaahnya telanjang. Kok telanjang? Iya, nggak ada pakaian. Misalnya lagi di penjara, di penjara ya orang kafir, misalnya pakaiannya dilucutin semua, dia harus sholat, tetap sholat. Maka itu wajib memejamkan mata. Dan imamnya harus di tengah, jangan di depan. Nah, gitu ya. Itu wajib semua merem, biar tidak melihat aurat. Wa man ajaza 'anil qiyami shalla jalisan. Dan barang siapa yang tidak mampu berdiri, sakit misalnya, enggak kuat, baru sembuh dan lain sebagainya, shalla jalisan, maka dia sholatnya duduk. Bagaimana duduknya? Tawarrukah, iftirashkah, apa tarabbu', apakah iqa'an, apa melonjorin kaki, madurij. Duduknya gimana sholat? Yang utama kalau bisa sholat duduknya itu duduk tawarruk. Tawarruk itu duduk tahiyatul akhir. Kemudian yang kedua iftirash. Kalau dia enggak, maka nomor 3 tarabbu' sila, duduk sila. Dan boleh juga posisi berikutnya iqa'an. Iqa'an itu kayak gini nih contohnya nih. Boleh contohin ya. Gitu. Yang pertama apa tadi? Tawarruk ya? Tawarruk begini, duduk tahiyatul akhir. Kedua posisinya istirahat, duduk setelah tawarruk yang paling bagus. Kalau kuat, kalau sakit kakinya udah, maka duduknya sila. Ini ya, sila. Sila Fatihahnya. Jadi pengganti berdiri nih. Ataupun iqa'ah. Iqa'ah itu dongkrong, tapi dongkrong yang sunnah begini, tahu kan? Tuh. Ya. Ini iqa'ah yang sunnah. Ada iqa'ah yang makruh. Iqa'ah yang makruh itu begini.
kayak anjing, duduk anjing, makruh. Boleh begini nih makruh tuh ittifaq, gitu ya. Yang terakhir selonjor. Kalau maktur, kalau uzur, nggak apa-apa selonjor. Misalkan kaki sakit, nggak apa-apa. Tapi selonjoran itu kurang adab sebenarnya. Gitu ya. Kalau para wali dulu kalau selonjoran ditegur langsung ada suara mau dicabut kewaliannya, gitu. Termasuk selonjoran kita duduknya kakinya begini ini termasuk kurang sopan. Itu bid. Tuh kalau pakai sorban tutup begitu. Karena termasuknya ini bandur aja. Ngelonjorin kaki, nggak mesti lonjor begini doang itu melonjorin kaki, kurang sopan, makanya tutup gitu ya. Itu cara duduk, itu disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in. Posisi yang bagus itu adalah tawar hay'ah julus tahiyat akhir, untuk yang paling bagus. Nah, gitu tuh duduknya. Shalla jalsan kaifa sya'a. Bagaimanapun duduknya, terserah kayak tadi tuh. Mau tawarruk, mau iftirash, mau tarbu', iq'a, ataupun apa tadi? Melonjorkan kaki. Silahkan. Apa duduk? Misalkan dia gampang berdiri duduk. Kalau duduk di kursi, nah ini dia nih pembahasannya. Duduk di kursi itu masuknya berdiri apa duduk gitu? Karena setengah dia. Setengah makanya. Iya soalnya dia mampu berdiri tapi waktu sholat duduk. Itu kayak ini kadang ada orang itu ke masjid jalan, tapi bawa kursi. Begitu mulai sholat dari awal udah duduk, gimana? Iya kan kalau enggak dari takbir sebelum takbir dia gimana? Emang dia nggak kuat berdiri. Ya jalan, tapi dari rumah Itu dia panjang lebar pembahasan. Ada guru kita, saya Muhammad Khatib punya risalah tentang hukum sholat duduk di kursi ini bagaimana? Ada risalahnya, gitu ya. Saya cari ada hukumnya itu. Apakah termasuk berdiri apa bukan duduk di kursi ini? Habib Salim bin Abdullah bin Marsyadili beliau tuh duduk di kursi roda. Saya punya guru Habib Salim, Alhamdulillah. Udah nggak kuat berdiri, tapi waktu sholat fardu beliau memaksakan berdiri. Begitu tuh pegangan kursi roda. Padahal beliau udah nggak kuat berdiri, saking beliau itu mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang bisa berdiri malas-malasan. Gitu ya. Kalau di kursi itu terhitungnya berdiri, apa setengah berdiri apa duduk, karena posisinya setengah-setengah itu. Gitu ya. Kan tadi dibahas kalau seandainya dia bisa berdiri walaupun menggunakan bantuan harus berdiri, wajib soalnya berdiri. Walaupun pegangan tembok, walaupun pegangan temennya, walaupun pegangan tukang, gitu harus berdiri. Kalau dia nggak mampu duduk sakit juga, nggak kuat, lemes. Fa in ajaza 'anil julus ittaja'. Maka tidur miring ala jambihi atas lambungnya sebelah kanan. Boleh sebelah kiri, boleh sebelah kanan. Fastaqbala al-qiblata biwajhihi nadban, dan dia menghadap kiblat dengan wajahnya hanya sunnah. Dami badanihi, dan depan badannya. Ini wajib nih, wajib. Kama fil qiyami wal qu'ud, sebagaimana pada berdiri dan duduk wajib menghadap kiblat. In amkana ul istiqbal, jika mungkin akan dia menghadap dengan bagian depan badan. Jika tidak, maka dengan wajah saja. Kama fit turfah. Wa yusannu qaulul ittija' ala jambil aiman kal maiti fil lahad, dan sunnah adanya tidur miring itu di lambung sebelah kanan seperti mayit di lahan. Jadi begini berapanya?
Tahu ya tidur miring mah? Hah? Tapi sebelah kanan kita ke kiblat. Ini anggaplah ini kiblat ya. Begitu tuh, lor. Ya kayak mayit gitu. Gitu tuh ya. Sunnah menghadap dengan wajah, tapi wajib menghadap dengan bagian depan. Tapi ketika ruku dan sujud nih, kalau dia mampu ruku, sujudnya berdiri, sujudnya waktu duduk gitu tuh. Ntar ruku, normal rukunya mah gini, sujudnya normal. Kalau mampu, dia nggak kuatnya kalau duduk begini lama, kalau tiduran kan enak pulas, kalau ngantuk tinggal lanjutin doang. Kalau dia mampu berdiri, mampu rukunya dalam keadaan duduk, ya. Ntar sujudnya normal sujudnya. Ntar pas berdirinya pengganti berdirinya duduk gak kuat, kayak tadi lagi. Gitu ya. Kalau kuat duduk ya duduk. Kayak orang tadinya sholatnya duduk, tahu-tahu enakan badan, jangan duduk baik berdiri. Gitu ya. Misalkan tadinya sholatnya duduk nih. Tiba-tiba enakan bisa berdiri aja. Berdiri pada posisi yang berdiri seperti baca Fatihah. Berdiri kan? Berdiri itu mah. Ya. Jangan duduk baik. Jangan enakan duduk. Tuh. Wa yukrahu ayataji ala jambil aisari min ghairi udhrin, dan makruh hukumnya tidur miring ala jambil aisar atas lambung sebelah kiri tanpa udhur. Kan tadi kalau posisi kiblat sini berarti tidur situ. Makruh kita tiduran sebelah kiri. Makruh. Sunnahnya sebelah kanan, ya. Tanpa udhur. Bianamkan namun intija'al aiman, dengan memungkinkan akan dia tidur miring atas sebelah kanan. Kalau sebelah kanan bisa, makruh sebelah kiri. Kecuali sebelah kanan nggak bisa. Ada bisul misalkan. Di sebelah kanannya ada bisul, nggak mungkin ya perlu sakit buat sebelah kiri. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Gitu. Ini di dalam sholat. Bagaimana kalau kita tidur? Tidur itu kalau sebelah kanan itu tidurnya para nabi, kalau sebelah kiri itu naumul atibba, tidurnya para dokter kata Imamul Bajuri. Ya, tidur sebelah kiri, miring sebelah kiri itu tidurnya para atibba, kalau sebelah kanan itu tidurnya para nabi sebelah kanan. Gitu. Ini kalau tidur, kalau lagi sholat ini pahala wajib, gitu. Wajib begitu posisi begitu ibadah. Kalau dia nggak bisa begitu, gelempang lagi, tidur miring, gelempang lagi, terus gimana? Fa in ajaza 'anil iltija', maka jikalau dia tidak mampu daripada tidur miring, walau bi ma'rifati nafsi, walaupun dengan pengetahuan dirinya, dia sendiri tahu kayaknya sih nggak bisa, ataupun kata orang yang ahli, ini nggak boleh tidur miring, bahaya, begini lagi di terapi begini. Maka istalqa ala dhahrik, dia celentang madhab kiblat. Madhab kiblatnya itu dengan wajah dan bagian kaki. Akhmasa itu bagian perut kaki dalamnya itu harus ke kiblat, nggak boleh kaki nggak madhab kiblat, dan wajah pun harus madhab kiblat, ditaruh bantal ataupun diangkat biar menghadap kiblat. Waktu salam jangan nengok. Kalau nengok salam batal sholatnya. Kenapa? Karena dia harus menghadap kiblat dengan wajah. Nggak boleh dia berpaling dari kiblat. Kan syaratnya sholat adalah menghadap kiblat. Makanya waktu salamnya nggak usah nengok salam. Karena sunnah nengok salam. Kecuali orang normal kayak kita. Waktu sholat wajib menghadap kiblat ketika berdiri dengan dadanya dan duduk dengan dadanya. Kalau rukuk dengan anggota tubuh. Kebanyakan. Waktu salam sunnah nengok, tapi ini jangan berpaling dari kiblat. Kalau waktu salamnya orang normal itu berpaling dari kiblat, assalamualaikum, batal sholatnya. Nengok cuma kepala doang, itu pun nggak usah berlebihan. Assalamualaikum. Sekiranya terlihat bagian mata yang pojok terlihat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah muter. Karena kalau badannya menggol sedikit, Assalamualaikum, batal sholatnya. Karena dia berpaling dari kiblat. Makanya ketika orang itu sholatnya celentang, istalqa ala dhahri wa yajibu alaihi an yarfa'a ra'sahu bi syai'in. Wajib atas dia mengangkat kepalanya dengan sesuatu. Tarik bantalkan ya doa tahta ra'sihi nahwa mukhiddah. Seperti dia meletakkan di bawah kepalanya nahwa mukhiddatin, seumpama bantal. Di bawahnya ditaruh bantal. Ya. Liyastaqbil al-qiblata biwajhihi, agar dia menghadap kiblat dengan wajahnya. Las sama, bukan menghadap ke langit. Jadi biar wajahnya ke kiblat. Hanya mayit itu kalau ditidurin, sebenarnya di fikih itu kalau mayit sunnahnya diarahin kayak tadi tuh, tidur miring. Kalau nggak memungkinkan maka ditidurin dan diangkat kepala sedikit ke kiblat. Kalau sekarang langsung digituin ya, langsung ditidurin ya, langsung diarahin celentang ke kiblat. Ya, mayit dah. Padahal sunnahnya ditidurin kayak tadi tuh kalau bisa, gitu ya. Kalau nggak bisa, kalau nggak memungkinkan maka dicelentangkan mayit. Wal afdalu ay yakuna akhmasahu lil qiblah kal muhtadhar. Dan yang afdal itu bahwa adalah dua kakinya menghadap kiblat seperti orang sakaratul maut. Orang kalau sakaratul maut kakinya diarahin ke kiblat. Wala yadurru ikhrajuhuma anha, dan tidak mudarat mengeluarkan dua kaki daripada kiblat. Kenapa? Li'annahu la yamna'u ismal istilqa. Karena ikhraj itu tidak menghalangi akan nama celentang. Wal istiqbalu hasilun bil wajhi, dan menghadap kiblat itu hasil dengan wajah. Falam yajib bi ghairihi, maka tidak wajib dengan selain wajah. Mimma lam hadil istiqbalu bih, dari sesuatu yang diketahui menghadapkan dengan ghair. Na'am in ta'adzara al-istiqbalu bil wajhi wajaba bir rijli. Jika sulit menghadap kiblat dengan wajah, maka wajib dengan kakinya. Kalau wajahnya nggak bisa, emang susah, wajahnya emang nggak bisa ditengokin, nggak bisa diangkat, maka yang penting menghadap dengan kaki. Tahsilan lahu bi ba'dil badan ma'amkanahu, karena menghasilkan lahu lil istiqbal dengan sebagian badan. Sebisa mungkin harus menghadap kiblat. Saking pentingnya ya. Karena syarat sholat dia menghadap kiblat. Wajibu dan wajib ayat jelis salir ruku' wa sujud in amkanahu, bahwa duduk seseorang bagi ruku' kayak tadi tuh, walaupun dia tiduran miring ataupun celentang, kalau ruku'nya bisa duduk kayak tadi ya. Ini praktekin, walaupun tidur miring mengganti berdiri atau mengganti duduk, ataupun celentang ketika ruku', kalau dia bisa duduk. Kalau dia mampu ruku' dan sujudnya kayak tadi normal. Ruku'nya duduk dulu, baru ruku', kemudian subhanallahu liman hamidah, Allahu akbar, sujudnya sujud normal, bukan begini-begini, kecuali dia nggak mampu sujud kayak itu, sakit dirinya, pinggangnya sakit, maka sujudnya membungkukkan badan lebih daripada ruku'. Ruku' pun harus benar-benar dibungkukin sampai sejajar dengan depan lutut. Jangan begini doang, harus benar-benar ditunjukin. Sujudnya normal. Tapi kalau seandainya dia nggak mampu, maka ruku, sujudnya harus dibedakan dikit. Rukunya bungkuk dan sujudnya agak bungkuk. Kalau mampu, kalau enggak ya udah, kamu nggak apa-apa. Gitu ya, alhamdulillah kita menggadai sambil begitu sholatnya ya. Tapi sholatnya ditinggal. Fa in ajaza anhuma bil julus asyara ilaihima bi ra'si. Bila dia tidak mampu daripada ruku dan sujud dengan cara duduk. Duduk juga enggak kuat. Kalau duduk pinggang sakit, enggak kuat, pokoknya melemes, maka isyarat dengan kepalanya aja udah. Kayak tidur miring misalnya. Rukunya tinggal dingin aja. Ya, gitu ya, rukunya.
Rukun sunnah kalau dengan kepalanya. Yang penting dengan bagian badan, depan badan. Jadi pas rukunya yang begini lagi, kita sujudnya begini lagi. Kalau nggak mampu duduk kayak tadi, kalau mampu duduk dulu. Asyar. Atau kalau orang lagi centang sholatnya, kan ada kiblat kepalanya. Gitu ya. Asyar birasi dengan kepala. Ayo, wa yuqarribu jabhatahu minal ardi ma'amkanahu, dan dia dekatkan jidatnya ke tanah sebisa mungkin. Wa ja'ala sujud aqwal, dan sujud itu harus lebih rendah daripada posisi rukuk. In amkanahu, jika memungkinkan akannya. Lidzuhuri tamyiz baina rukuk wa sujud fil imam birra'si duna taraf. Agar nampak perbedaan antara rukuk dan sujud pada isyarat dengan kepala duna taraf, bukan dengan selaput mata. Kalau kita rukuk dan sujudnya pakai kepala, maka bedakan rukuk antara rukuk dan sujud. Kalau rukuk sujud itu harus lebih rendah. Kayak tadi tuh. Kalau dia nggak bisa sujud normal, maka bungkuk sujud harus lebih rendah daripada bungkuk rukuk. Ya, beda. Kecuali pakai apuk mata, udah nggak kuat dia, udah geleng-geleng kepala juga nggak bisa, pakai mata aja tuh, dan kedip ya. Kuat pakai mata. Alhamdulillah kita ya, jangan sampai kita keadaan gitu. Normal itu, alhamdulillah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sia-siakan nikmat sehat walafiat ini, mahal. Kalau udah sakit, terwujud di rumah sakit, itu masya Allah biayanya, terus juga tenaga hilang dan lain sebagainya, susah mau. Kalau sekarang alhamdulillah air melimpah, itu badan sehat, tempat enak dan lain sebagainya, fasilitas-fasilitas yang Allah berikan harus kita manfaatkan dan kita syukuri. Jangan sampai diabaikan begitu aja. Dan fa'in ajaza anhuma wa yakfi anna jaza al-imam bil-ruku' qadra al-'azm. Fa'in ajaza 'an al-isharati bir-ra'si asyara bil-adfan. Kalau dia tidak mampu isyarat dengan kepalanya nggak kuat, orang kepalanya sengklek, kepalanya patah, nabrak tiang listrik, kepalanya nyangkut, jadi nggak bisa nengok. Bagaimana itu? Maka dengan melepuk matanya, selaput mata, kedip saja, ya. Asyara bi adfani wa la yajibu naqaulul imam di sujud akbar. Kalau di sini enggak disyaratkan, enggak wajib isyarat dengan selaput mata ini, enggak wajib. Sujud dan ruku enggak harus beda. Enggak apa-apa ini mah sujud begitu, ruku sama enggak apa-apa, kecuali kepala. Itu harus dibedakan. Bi khilafi fil imam bir-ra'si. Berbeda dan di dalam isyarat dengan kepala, fa inna yumi ul sujud akhfad, maka sungguhnya dia itu isyarat bagi sujud akhfad, halnya lebih rendah dengan jika mungkin. Kalau pakai kepala mah isyaratnya harus sujud lebih rendah daripada ruku. Kalau nggak mampu, mata juga udah koma ini ya, udah nggak sadar ya. Tapi wajib tetap sholat. Maka gimana? Fa'in ajaza adra arkan as-shalah ala janbih. Kalau dia udah nggak mampu ngapa-ngapain, melek udah nggak bisa, ini udah dikit lagi mau dicabutnya, udah koma ini mau udah, maka cukup di dalam hati sholatnya digerakin, diingat, dibayangin aja rukun-rukun sholatnya. Udah sampai segitu ya. Fa'in ukriha ala tarki kulli ma dzukir, seperti dia dipaksa untuk meninggalkan semua yang disebut di dalam waktu. Gak boleh berdiri, gak boleh tidur diri, gak boleh celentang, dipaksa. Ataupun memang kagak mampu dia, maka gimana? Dia jalankan rukun sholat di hatinya. Bayu masih dan nafsu gaiman, dia bayangkan dirinya berdiri, baca Fatihah, ruku, bayangin soal gerakan sholat
Sampai segitu kita sama Allah tuh nggak boleh putus walaupun dalam keadaan sakit. Ini mah baru meriang sedikit aja orang sholat, baru masuk angin dikit aja gak sholat. Aslinya Anda yang tidak mampu ngapa-ngapain pun tetap harus mengingat sholat, tetap harus ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena teramat besar jasanya Allah, karena teramat besar nikmat Allah kepada diri kita, tidak bisa lepas kita sama Allah. Karena diri kita ini dari Allah yang diciptakan, ibadah kita nih bukan hanya rezeki yang kita makan, ini termasuk diri kita di hadapan itu Allah yang diciptakan. Makanya kita nggak bisa lepas dari Allah, nggak bisa kita. Sebenarnya teramat apa ya, kalau orang maksiat itu kayak orang bodoh. Kenapa? Udah tahu kita ini diciptakan sama Allah, kita ada, kita dilahirkan, badan kita pun Allah yang ciptakan. Kita maksiat sama pencipta kita, kelewatan ya. Terlalu kan, andai ada orang berbuat baik, dikasih fasilitas, kamar, mewah, AC, semua, tahu ngelunjak apa yang ngasih fasilitas, kira-kira gimana tuh orang? Diusir apa ditambahin lagi? Diusir kan? Itu fasilitas nggak seberapa. Allah ngasih nafas, ngasih mata, ngasih telinga, ngasih hidung, ngasih paru-paru, ngasih jantung, ngasih darah, ngasih sel, ngasih semua yang ada di anggota tubuh kita, pemberian Allah gratis. Plus dijaga sehatnya sama Allah juga. Plus dikasih rezeki pula, dikasih hidup. Tapi kita nggak pernah berpikir dan nggak pernah bersyukur akan hal itu. Harusnya kita malu lupa daripada Allah, malu kita meninggalkan Allah. Kenapa? Karena diri kita ini tidak lepas daripada daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu sebenarnya, begitu ya. Makanya kita kudu banyak-banyak istighfar, kudu banyak-banyak ngerumasa sama Allah, banyak lalainya. Sholat paling berapa menit, yang lalainya berjam-jam. Dari 24 jam yang digunakan sholat cuma berapa menit, hanya sampai sejam. Sisanya lahu, maksiat dan lain sebagainya. Jangan merasa kita udah ngaji, udah ibadah, merasa paling alim atau soleh. Enggak. Anda ibadah kita setiap detik kita ibadah nih, dari lahir itu udah taat nih, sampai mati gak pernah maksiat. Sedikit pun tidak membandingi nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Harus kita itu ngerumasa di hadapan Allah, gak ada apa-apanya, gak ada artinya, gak ada daya dan upaya itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbang jalan perintah aja ogah, timbang jalan perintah sholat cuma berapa menit, kayaknya kita berat banget. Padahal andai dihitung nikmat dosa, semua nikmat mata aja udah gak bakal itu buat ngeliat. Tapi seolah-olah Allah itu tidak berjasa, seolah-olah Allah itu tidak ada peran penting di dalam hidup kita. Padahal semuanya Allah kasih berlimpah semuanya itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita emang dasar kurang ajar. Emang kita ini manusia yang tidak tahu diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita kudu ngerumasa, gak boleh nyombong dengan ilmu, dengan ibadah, dengan kebaikan. Gak boleh merasa itu udah baik, gak boleh merasa kita paling taat, gak boleh gitu ya. Kenapa? Kalau dikebet, kalau dibongkar, kalau seandainya dikoreksi, kagak ada artinya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Timbang ibadah doang kita ya, malesnya. Insyaallah mudah-mudahan diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, diberi taufik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Karena kita menjalankan perintah Allah juga kalau gak dikasih taufik gak mampu, berat gitu. Mudah-mudahan selalu diberi taufik. Wala i'adata alaih. Nanti kalau sembuh diulang enggak perlu diulang. Gak boleh qadha. Ba'da dzalik, setelah itu ajran arkan fi ala qalbi. Kalau dia udah sampai keadaan begitu tuh, nanti kalau udah sembuh enggak wajib qadha. Kalau dia sholat. Kalau waktu dia sakitnya enggak boro-boro mikirin sholat, mikirannya dunia. Udah mau mati, udah sakaratul maut, ngapa-ngapain yang dipikirin dunia.
Gitu ya. Maka kalau nggak menjalankan ibadah sholat ketika sakit maka harus diqadha. Kalau sembuh, kalau mati gimana? Buat bayar fidyah, diganti, gitu ya, fidyah. Dalam mazhab Hanafi juga ada sebagian mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah yang berpendapat diganti dengan fidyah. Walaupun sebenarnya sholat itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Kenapa? Karena begini, sholat qobliyah subuh, sholat sunnah fajar itu khairun minad dunya wa ma lebih baik dari dunia dan isinya. Itu sholat sunnah, bukan sholat fardu. Dunia itu 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Jadi kita sholat subuh 2 rakaat lebih baik daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Nah sekarang sholat fardu itu bandingannya 70 kali sholat sunnah. Misalkan sholat dhuhr dengan sholat sunnah itu bandingannya 70, 1 banding 70. Berarti keutamaan sholat subuh sama khairun lebih baik daripada 70 lapis langit, 70 lapis bumi. Emang kebayar cuma dengan seleter doang, kalau kebayar ibadah. Pokoknya kalau sholat diluputin udah luput keutamaan yang luar biasa, yang istimewa. Tuh faedahnya sholat fardu. Ini gampang banget ninggalin. Sholat sunnah aja kalau ditinggal begitu luputnya luar biasa, apalagi sholat fardu. Luput keutamaannya luar biasa. Gitu ya. Maka dari itu nggak ada bandingannya. Ini mah cuma gara-gara duit doang, kerjaan, sholat Jumat ditinggal, sholat fardu ditinggal. Padahal gajinya itu untuk sebulan aja nggak cukup. Apalagi beli dunia, apalagi semuanya buat membayarin. Andai seluruh dunia ini punya dia semua, nggak bisa menggantikan sholat fardu yang dia tinggal. Andai kita punya harta seluruh dunia ini punya kita semua, laut punya kita misalkan, semua. Untuk menggantikan sholat yang kita tinggal tidak ada apa-apanya. Demi rupiahnya juga nggak seberapa, ditinggal ibadah, masya Allah gitu. Dia merugi serugi-ruginya, rugi dunia dan rugi akhirat. Kenapa rugi dunia? Dunianya seberapa dia dapat, akhiratnya terlebih. Udah itu diseksa lagi, di kuburan diseksa, di akhirat diseksa. Makanya jangan gampang-gampang ninggalin sholat, jangan meremehkan tinggal sholat, ya. Wa fi jami'i dzalika la yanqusu min ajlihi syai'un, dan pada semua itu tidak kurang pahalanya sedikit pun, tidak berkurang pahalanya. Gitu. Tapi wa mazhab Abi Hanifah, adapun mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik annahu idza ajaza 'an imam bi saqata an-nusah. Kalau sudah enggak mampu isyarat dengan kepala udah enggak gugur salat. Dalam mazhab Abu Hanifah. Qala Imam Malik fala yu'idu ba'da dzalik. Kata Imam Malik tidak usah ulang kalau udah dia keadaannya enggak mampu isyarat dengan kepala enggak. Wa mazhab Abi Hanifah annahu yaqdi shalah. Tapi mazhab Abu Hanifah mengatakan harus mengqadha shalah. Tidak kena khamsu salawatin kalau cuma 5 waktu yang ditinggal. Tapi kalau lebih dari itu, apalah 5 waktu atau kurang. Kalau lebih dari 5 waktu maka saqata, gugur, berhari-hari dia keadaannya komat, gugur itu mah. Fala ini mengqadha, maka tidak wajib mengqadha salat, kata Imam Abu Hanifah. Tapi mazhab Syafi'i walaupun keadaan kayak apapun harus sholat, enggak sadar sekalipun harus sholat di hati. Karena saking pentingnya ibadah sholat. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat taufik buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga ibadah kita yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Al-Fatihah. نتعلم به بين الوين وعظم وتعلم وتبلغنا من جنة من نبتلك وقوله به أحدنا وشفيتنا اللهم يسمعنا وقدنا أحيتنا واجعل الوالد منا واجعل ثأرنا على من
قضيت رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك سلامة من كل إثم وغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم إنا فرجت ولا كربا إلا نفست ولا عدوا إلا أنت ولا حبيبا إلا عبدك ولا ضيفا إلا أخذته ولا مريضا إلا شفيته حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزق ولا نبي صلاح إلا قضيتها ورجعت وسلمت الحمد لله رب العالمين.